Halo semuanya, selamat datang di podcast Diploma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Putri Ayu Kusmawardani, biasa dipanggil Putri. Aku dari Prodi Administrasi Perkantoran 2019, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, di podcast kali ini kita bakal kedatangan tamu spesial nih. Mau tahu nggak siapa? Nah, langsung aja kita panggil ya. Halo Mas Kuswan. Halo, nggak Halo, apa spesial banget kabarnya? sebenarnya. Ya, Apa kabarnya? gimana? Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Keluarga di rumah juga sehat kan? Ya, sehat semua. Nah, buat sobat diploma kan belum tahu nih siapa Mas Keswan itu. Nah, boleh diperkenalkan dong Mas, biar sobat diploma di rumah juga tahu nih siapa Mas Keswan itu. Silakan. Ya, perkenalkan, nama saya Gozwan Bari Alfarisi. Saya mahasiswa D3 Manajemen Pemasaran, kampus Wates. Saya juga kebetulan sekarang adalah owner bisnis dari Fraser 58. Bisnis saya ini adalah produk perawatan sepatu. Terus kita juga vendor produk perawatan sepatu, parfum mobil, parfum sepatu, dan macam-macamnya. Seperti itu kurang lebihnya. Manajemen pemasaran ya Kak. Boleh Ya, ceritain dong dukanya di Prodi MP itu gimana? suka dukanya ya, kalau di manajemen pemasaran itu yang pasti sukanya dosennya enak-enak, santai-santai. Eh, Lihat kakak tingkat juga sidangnya pada cepet. Terus tugasnya nggak terlalu berat sih. Cuman ya kadang kalau lagi banyak ya banyak, itu jadi duka juga. Teman-temannya enak-enak. Eh, Udah sih itu, kalau kampus mah, Wates mah nggak apa-apa lah. Enak kok di Wates. Nah, Mas kan founder dari Fraser nih Kak. Boleh ceritain dong merintis usaha Fraser itu dari nol dan bisa sukses sampai sekarang? Sukses sih belum, masih panjang. Soalnya Fraser ini visi misi ke depannya masih banyak lah. Masih banyak yang harus dibenahin juga. Kalau buat kerintisnya sih dulu, jadi sebelumnya saya punya, dulu itu sebenarnya kalau bisnis itu udah mulai dari SMP, itu udah mulai jualan, SD pun bahkan udah jualan. Mulai fokus jualan tuh di SMA. Sampai waktu SMA tuh punya target-targetan lah, mau ngapain. Nah, dulu bisnis itu setelah pas SMA kelas 3 tuh semuanya hancur. Jadi gagal lah, bangkrut. Dulu punya laundry sepatu, bisnis yang terakhir itu laundry sepatu, habis itu bangkrut. Cuman jalan beberapa bulan. Ya udahlah. Nah, di situ mulai pikiran kan, awal bisnisnya itu ya sebenarnya gara-gara kepepet, kebutuhan ekonomi, kebetulan kan keluarga juga bukan dari keluarga yang mampu ya. Lebih cenderung ke kurang punya saat itu, soalnya pernah ngerasain ya nggak bisa makan segala macem lah. Kebetulan dulu juga ayah juga sebelumnya dia berada, cuman gara-gara ada salah satu faktor jadi kemerosotan ekonomi lah. Nah, di situ dituntut buat cari duit sendiri. Nah, udah mulai waktu bangkrut tuh bingung mau ngapain. Jadi ceritanya lagi di jalan nih naik motor, biasa sambil kepikiran, banyak lah ide-ide keluar tuh kalau di jalan biasanya sambil ngelamun apa, untung nggak nabrak. Terus habis itu kepikiran lah, wah kenapa nggak bikin parfum sepatu aja ya. Tadinya mau bikin pembersih sepatu dulu, tapi kalau bikin pembersih sepatu, wah susah bersaingnya, udah banyak brand yang keren. Kalau parfum sepatu belum ada yang keren waktu itu. Ya udah akhirnya kepikiran lah bikin itu. Terus di jalan mikir namanya apa ya? Oh iya bener, Susay Help. Dulu nama ininya, brandnya Susay Help. Itu artinya sepatu minta tolong. Jadi kayak si sepatu minta tolong, tolong gitu. Kayak rawat aku segala macam gitulah kalau ininya. Terus dulu nggak ada modal, udah habis kan. Usaha bangkrut itu di terakhir itu di all in ke sana, terus bangkrut. Terus akhirnya kepikiran gimana ya modalnya. Oh, kebetulan ada produk perawatan ada sepatu. Dulu seneng ngoleksi sepatu juga. Ada sepatu NMD. Dulu dijual lakunya cuma 1.400.000. Nah, dari 1.400.000 itu bikinlah produk, riset segala macam. Karena kita kalau mau mulai bisnis itu kita harus ada yang namanya riset. Riset pasar, riset marketnya gimana, riset produknya, cara buatnya segala macam. Nah, habis itu ketika aku sendiri nyobain, dari 1.400.000 cuma jadi 18 pieces. 18 pieces yang kayak gini nih. Ini produknya. Nah, ini parfum sepatunya.
Dulu pertama kali itu kemasannya nggak gini, kemasannya masih pakai apa? Masih pakai plastik segala macam, cuma jadi 18 biji dari 1.400.000. Nah, dari 18 biji itu mulailah jualan. Jualan ke teman-teman dulu. Biasa kan kalau teman dulu harganya masih 25.000 kalau nggak salah. Sekarang kan udah 50.000 jualnya. Dulu 25.000 itu udah harganya 25.000, ditawar juga. Harga temen dong. Wah, kacau lah. Pokoknya udah, tapi kan gimana caranya ini kejual bisa nongkrong dulu gitu kan. Pokoknya kalau mau ada di Bandung kan, saya kan nggak asli sih. Asalnya di Bandung, rumah di Bandung. Biasa kan anak-anak kalau nongkrong segala macam itu udah sering banget. Nah, habis itu jadi tiap mau nongkrong itu gimana caranya harus bisa ngejual satu produk itu. Jadi mau nongkrong nih, kalau nggak sekalian COD dulu gitu. Nah, dari 18 pieces itu mulailah naik jadi 50 pieces, terus berani masarin di platform Tokopedia, Shopee yang kayak gitu. Dulu juga dari naik terus, jadi kalau dibikin grafik itu gimana caranya grafiknya naik terus. Dari 8 jadi 50 pieces, jadi 100 pieces. Terus jadilah kayak sekarang di belakang ini produk semua. Sekarang produksian kita bisa 7.000 pieces per batch-nya dengan waktu produksi 5 hari biasanya. Nah, itu juga berkat support teman-teman sih. Kebetulan karena di Jogja juga, jadi saya dibantu banyak teman juga sih buat berkembang. Teman-teman saya yang di Wates tuh, mereka bantu saya ajakin, ayo butuh duit nggak? Produksian, ayo bantu produksi segala macem. Karena bagusnya itu kalau di Jogja ya, anak-anak yang kuliahnya itu udah mikirin cari duit. Gimana sih caranya ngasilin duit? Dari situ saya juga mikir, karena saya punya visi misi itu, saya harus bisa bantu orang sekitar saya. Jadi nggak cuan sendiri aja, nggak banyak duit sendiri. Kalau bisa membantu orang lain segala macamnya gitulah. Ya udah nyampe sekarang gitu. Tapi sekarang udah punya offline store sendiri kan, Mas? Kalau offline store sih kita rencananya tahun ini baru dibuat offline store. Kita fokusnya kan online dari kemarin. Kalau nyari produk kita di toko-toko sih udah ada di sekitar 15 toko di seluruh Indonesia. Enggak, 19. Ada di beberapa toko di Indonesia, bisa cari aja. Kalau di Jogja ada di Tosco, di Rakun, di Warhol, macam-macam lah. Bisa cek aja di IG-nya Fraser58 kalau mau beli produknya. Kalau kantor kita sendiri, office-nya ada di Inkubator Bisnis UNY lantai 2. Kalau karyawan sendiri udah ada berapa karyawan nih, Kak? Kalau kita sih kan karena kita freelance ya. Freelance tuh jadi karyawannya lepas lah. Kalau buat produksian itu biasanya kita dibantu sekitar 8 orang. Kalau buat di office sendiri ada bertiga kurang lebih. Ada admin, ada saya juga, terus ada satu lagi partner yang dia megang akuntansi, anak WNI juga semuanya. Nah, dulu kan Kakak juga sempat bikin liquid vapor nih katanya. Terus dapat kendala dari cukai. Nah, itu ceritanya gimana tuh, Kak? Gimana? Tanya ada info-info dari teman kalau Kakak tuh kan udah sempat usaha liquid vapor. Iya, Nah, ya. dapat kendala katanya di cukai. Ya. Oh, enggak. Kalau zaman dulu belum ada cukai. Jadi zaman dulu itu kendalanya bukan di cukai. Kalau saya zaman dulu itu bikin liquid vapor itu tahun 2017. Masih belum cukai. Cukai itu baru-baru kemarin, tahun-tahun kemarin lah. Jadi kendalanya kalau dulu itu kalau bikin liquid vapor, kita bikin satu rasa, orang tuh pasti minta rasa baru terus. Dan riset liquid vapor tuh nggak murah, mahal. Nah di situ makanya udah tinggalin aja, bangkrut lah, udahin. Nggak bangkrut sih sebenarnya, tapi udahan aja. Nah habis itu ke laundry sepatu gitu. Nah, boleh jelasin nggak Mas, produk Fashion itu apa sih? Terus jenisnya apa aja? Terus buat siapa aja gitu? Kalau produknya sih ada macam-macam ya, ada pembersih. Sekarang tuh ada berapa macam ya? Ada parfum, ada pembersih sepatu, ada tisu pembersih sepatu, ada leather care, ada anti-yellowing, terus ada apa aja ada sih kayaknya. Yang nggak ada apa ya? Ada semua. Pokoknya buat perawatan sepatu semua ada. Terus yang sekarang malah kita ngerambah ke wangian yang lain. Karena kedepannya kita nggak cuman parfum sepatu doang ya kayak gitu-gitu yang di sepatu doang. Kita ngerambah ke parfum mobil, terus ke parfum ruangan. Kita juga lagi ini riset buat ya adalah beberapa produk lainnya
Buat lengkapnya bisa cek di Instagram kita Fresher58 atau di websitenya www.fresher58.co. Di situ ada semua sejarahnya segala macam kita rangkum di situ. Tapi biasanya ada kendala nggak sih Mas kayak mau kerja sama perusahaan lain Oh, gitu? banyak. Kendala banyak. Kalau yang bilang bisnis itu enak, bohong. Bisnis itu nggak enak, sumpah. Nggak enak. Eh, nggak enak sih bisnis itu. Kalau ada yang bilang enak, nggak sih, nggak enak sebenarnya. Banyak kendalanya, banyak. Kalau nggak kuat ya pasti, udahlah gitu. Enakan kerja sebenarnya, enakan kerja sama orang. Kenapa? Wah, apalagi kalau jadi PNS gitu kan enak. Kalian corona gini juga nggak mikirin untung rugi, tapi masih tetap dapat gaji yang kayak gitu kan. Banyak sih dukanya jadi pebisnis, nggak enak sih sebenarnya jadi pebisnis. Kalau kendala jadi foundernya sendiri dari Fresher itu paling berat apa Kak? Kendala paling berat ya. Kalau karena kita udah sering ya, kayak kita juga sering beberapa kita mau kolaborasi sama brand apa, kolaborasi produk segala macam ditolak banyak kok. Cuman ya karena udah biasa, ya udah sih kita jalanin aja. Jadi kendala juga bisa teratasi gitu. Banyak sih kalau kendala dari itu. Terus kadang juga pernah ada ya dulu sebelum ada partner yang megang akuntansinya, keuangannya acak-acakan segala macam kecampur, itu juga kendala. Tapi 2 tahun belakangan ini udah aman semua sih. Tapi kan Mas juga pernah ngalamin titik up and down-nya kan Kak? Hmm. Terus waktu Mas lagi down-down-nya itu biasanya ngapain Mas? Ya kalau lagi down ya usaha, nonton film gitu. Itu bisa jadi ini juga loh, jadi apa ya, mood booster juga kalau kita nonton film tentang bisnis. Saya juga ada film favorit tuh kalau nonton film, kalau lagi ada, semua orang pasti ada titik jenuhnya, nggak mungkin nggak ada titik jenuh gitu. Tadi kan Mas juga sempat bahas kan kalau Mas ada gap year. Nah, selama gap year itu ada usaha ngapain aja, terus kegiatan-kegiatan Nah, apa yang Mas lakuin? banyak banget. Saya dulu ngegojek tuh lumayan lama tuh 4 bulan. Terus itu ngegojek itu sambil jalanin liquid juga, terus sambil jalanin laundry sepatu juga. Jadi ya selama gap year itu banyak yang dijalanin sih. Soalnya saya emang nggak bisa diam aja gitu, nggak bisa diam di rumah aja gitu. Pasti ada aja sih pengen kegiatan yang harus dibuat atau apapun lah. Kayak ya kalau kita diam aja makan pakai apa? Realistis aja, mau diam aja mau mati. Ya kan nggak mungkin kan? Ya Tapi kan gitu. banyak orang yang mikir kalau gap year itu kayak rugi gitu. Kenapa nggak kuliah aja, enggaknya swasta atau gimana? Terus Enggak. menurut Mas gap year itu rugi nggak sih? Enggak lah, nggak rugi. Sekarang kalian maksain masuk swasta, jurusannya nggak kalian pengen, nggak kalian senengin, terus Nah, kalian di tengah jalan, terus tiba-tiba, udahlah keluar aja, males, segala macam. Banyak kok yang gitu. Sebenarnya nggak rugi gap year. Kalau kata saya nggak rugi sih. Malah sih dari gap year itu banyak belajar sih. Banyak banget sih pelajaran dari gap year itu. Banyak banget lah, macem-macem. tapi kalau dari orang tua sendiri ngedukung dari awal atau sempat ada kendala-kendala gitu, Mas? Wah banyak. Dulu orang tua saya kan gini ya, orang tua itu rata-rata ada yang ya pola pikirnya udah maju. Kebetulan kalau orang tua saya mikirnya old school lah. Ya udah kuliah aja yang benar, kuliah gini-gini benar, ntar kerja di perusahaan enak segala macam. Banyak lah kalian yang ngerasain mungkin, ngapain bisnis nggak ada uang, alah bisnis saja rugi segala macam. Orang tua pun kayak gitu pasti. Cuman gimana caranya kalian aja buktiin ke orang tua kalian kalau kalian itu mampu gitu sih. Kalau saya dulu ngerasain banyak banget kendala kayak gitu, udah biasa sih. Dan ya dibuktiin gitu aja. Cara kakak buat bagi buat usaha, buat kuliah, tugas-tugas, terus main Hmm. sama teman-teman itu gimana, Mas? Kalau bagi sih susah sebenarnya, bagi itu harus ada yang dikorbanin. Kayak mungkin ya orang ngelihat saya kan kayak wah enak ya udah punya bisnis segala macem. Aslinya nggak enak juga. Karena gini nih, anak-anak yang lain mungkin malam minggu cabut sama teman-temannya keluar kemana malam mingguan. Saya mungkin ini udah berapa bulan ya nggak malam mingguan ya. Kayak ya banyak aja sih, pasti banyak kok kayak cara bagi waktu. Kalian bisa juga bagi waktu dengan dicatat lah waktunya, misalkan hari ini ngapain, jangan nyampe nggak produktif. Pasti ada sih hari nggak produktif, cuman kayak pulang kuliah nih nanti makan,
Kalau di Wates tuh makan ayam geprek. Ayam geprek apa namanya? Lupa. Ada ayam geprek, makan ayam geprek terus pulang, terus tidur di kosan, bangun-bangun udah sore. Terus ngerjain tugas, terus tidur lagi repeat terus gitu bosen. Jadi kalian yang mau kuliah itu usahain ikut hima yang kayak gitu. Isi kegiatan lah. Karena kalau misalkan kalian nggak ikut apa-apa, sayang waktunya. Gitu sih. Tapi Mas pernah mikir nggak sih kayak udah capek usaha terus pengennya main sama teman-teman terus gitu? Ya pikiran, cuman realistis aja kalau misalkan main terus duitnya dari mana? Orang nggak ada duit, ntar miskin lagi yang ada. Kalau Fraser itu sendiri udah pernah nge-endorse influencer gitu nggak, Mas? Udah sih, alhamdulillah udah lumayan banyak. Yang biasa kita, yang nggak biasa sih paling baru 3 kali masing-masing ya. Arif Muhammad pernah, terus Rachel V-nya pernah, mamanya Sabiru. Terus siapa lagi ya? Maggie Rawan pernah, siapa lagi? Banyak deh yang lain-lainnya lah. Tapi pernah nggak sih kalau waktu nge-endorse influencer terus ternyata nggak ada feedback balik gitu, gimana, Mas? Pernah, namanya gini, kalau kalian udah ngerasain bisnis tuh, ada namanya budgetnya dipisah, ada nama budget promosi. Yang namanya kalau kalian endorse tuh kan buat promosi kan. Ketika kalian endorse ya udah kalian harus ngeluarin uang itu buat promosi, jangan berharap harus balik. Pernah kok nggak udah bayar mahal nggak balik pernah, nggak. Tapi ya pasti ada aja sih, itu engagement kita pasti naik, segala macamnya itu pasti ada lah, ada kayak apa ya? Kalau kita ya pokoknya ada namanya budget promosi lah itu. Ada kok Sampai gitu. sekarang masih ada temen yang suka ngomong harga temen nggak, Mas? Oh, masih ada. Masih ada lah harga temen. Di plus 62 ini emang begitu orang-orangnya. Itu cara nanggepinnya gimana, Mas? Eh ya kalau lagi mood ya dikasih aja harga teman. Kalau misalkan enggak ya nggak usah dianggap temen lah. Nggak bercanda. Bercanda. Kalau misalkan temen ya beli. Kalau yang teman bener-bener teman ya pasti dia beli nggak minta. Kecuali saya yang mau ngasih. Saya juga sering kok ngasih. Kalau temen nih cobain gitu kan. Sering ngasih juga. Tapi kalau dia teman ya beli sih biasanya. Saya juga kalau temen saya punya produk ya saya beli. Nah, Mas kan juga punya adik dua perempuan nih, Mas. Nah, itu Itu juga kalian tahu dari mana itu? Tahu dari mana? Wah, cari inspirasi kacau. lalu. Wah, Nah, diubek-ubek. itu juga ngebantu waktu usaha Mas dari awal apa enggak? Atau gimana? Ngebantu dulu ngebantu kalau dulu waktu masih di Bandung kan sebelum kuliah. Kan saya mulai usaha ini dari sebelum kuliah kan. Jadi dulu waktu masih di Bandung itu ya mereka bantu-bantu juga, bantuin ini nih saya upahin segala macem. Mereka ya bantu lah. Oke, Mas. Jadi ini aku ada beberapa pertanyaan dari Sobat Diploma nih, Mas. Boleh Hmm, kan dijawab? boleh. Ini Jangan yang pertama ya. susah-susah. Enggak, Ya, gampang. Untuk memulai usaha, apakah harus memulai dengan modal yang besar? enggak lah. Enggak harus besar modalnya. Emang saya dulu, kan tadi saya cerita, modalnya besar gak? Enggak kan? Iya, iya. Karena yang penting kalian fokus aja sih, fokus. Orang-orang itu banyak nggak fokus. Kalau kata teman saya ada filosofi apa namanya? Filsafat bilang belajar dari kuda, lihat kuda pakai kacamata. Dia walaupun sekelilingnya indah, dia tetap lihat ke bawah terus. Fokus sama tujuannya itu sih, yang penting fokus. Soalnya orang-orang itu yang susah fokus sih. Gitu dong. Oke. Ada orang yang punya duit, tapi bingung mau ngapain, mau bikin apa. Ada orang yang punya mau bikin apa, bingung nggak punya duit. Ada orang yang nggak apa-apa, bingung mau ngapain, ya udah mati aja. Oke, nomor dua ya, Mas. Apa Ya, yang mendasari Mas untuk memulai berbisnis? butuh duit. Butuh duit. Semua orang juga Butuh. butuh duit, ya. Iya, itu dasarnya awalnya butuh duit. Jadi gini nih, kalau ada orang yang bilang, saya mau bisnis mau cari pengalaman, wah nggak akan bisa, bisnisnya nggak akan jalan. Soalnya dia nggak butuh duit, cuma butuh pengalaman. Gitu.
butuh duit dulu, kalian harus ngerasain butuh duit, kalian harus wah gimana caranya sih yang muterin duit gitu, harus berpikiran aja, harus kayak bisnis itu nggak tentang dulu tentang uang ya. Bisnis itu ada namanya relasi, ada yang namanya kebaikan yang kita share ke orang, ada saatnya kita harus berbuat baik sama orang, gitulah pokoknya, nggak melulu tentang duit. Oke, Mas. Nomor 3 ya, terakhir nih. Bagaimana biar tetap percaya diri di saat persaingan jualan online meningkat? Biar percaya diri ya, pakai strategi. Jadi misalkan nih ada produk pesaing yang sama. Nah tadi kan kita ngebahas di awal itu namanya riset dulu, riset pasar, riset market gitu segala macam. Nah kalian itu kalau misalkan buat bisnis, hal yang paling gampang itu pelajari pesaingnya. Misalkan kalian mau bikin bisnis ini, kalian lihat bisnis serupa, itu kan jadi pesaing kalian kan. Pelajari pesaingnya, pelajarin sama kalian gimana cara dia marketing, gimana cara namanya referensi lah gitu, referensinya gimana, referensi dia siapa, terus kelebihan dia apa, pelajarin itu kelebihan, kekurangannya apa. Nah, di situ ketika dia punya kekurangan, jadiin kelebihan kalian, produk kalian gitu kalau bisa. Terus buat customer loyal. Buat kalian yang mau mulai bisnis itu, customer itu butuh customer loyal itu kalau kalian punya itu sih enak banget sih, kayak gini dulu produk saya itu harganya 25.000. Sekarang jadi 50.000 kok masih dibeli sama orang. Kenapa coba? Nah, itu di situ karena kita berhasil ngedukasi dan pesannya kita sampaikan dengan tepat ke customer kita. Jadi mereka ya masih beli walaupun harganya naik. Begitu. Nah, terakhir nih Mas, kasih motivasi buat sahabat diploma di rumah biar mereka tetap semangat jalanin usaha mereka sendiri. Buat ya motivasi ya. Man, bukan motivator lagi. Kalau misalkan kalian mau usaha, boleh usaha, cobain aja, jangan takut gagal karena banyakin gagal, bener. Kalau kalian mau langsung berhasil mah, wah semua orang udah masuk surga kayaknya, kan langsung berhasil. Enggak ada yang langsung berhasil. Pokoknya semuanya itu gagal dulu sih, pasti gagal lah sebanyak-banyaknya. Kalau kalian udah banyak gagal, ntar kalian jadi kalau mau tiba-tiba di jalan, kayaknya ini bakal gagal, kalian nggak akan jadi gagal gitu, karena udah pernah ngalamin. Karena apa ya, pengalaman itu adalah suatu yang berharga. Kalau gagal itu jangan nyerah, gagal bangun lagi gitulah. Itu sih jangan nyerah. Kalau kalian nyerah matilah kalian. Nah, itu ya dari Mas Guswan buat sahabat-sahabat diploma semua, biar bisa tetap semangat jalanin usaha kalian. Ya. Nah, kalian juga bisa 3 cara nih, amati tiru modifikasi cara-cara Guswan atau cara-cara pengusaha lainnya biar tetap sukses, di usaha online kalian. Nah, terima kasih buat Mas Guswan ya, Mas udah waktunya. Ya. Dan juga tetap semangat buat Sobat Diploma, tetap jalanin usaha-usaha kalian dan semangat kuliahnya juga. Ya. Dadah. Dadah, thank you. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.